Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat bersertakan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ibu Nur Afni Safarina, SPC MPC, selaku dosen mata kuliah Psikologi Kepribadian. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah saya Putri Anistia di sini sebagai moderator dalam presentasi teori relasi Melanie Klein. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada Aulia Fitri Damayanti, Nazla Wanda Syakira, dan Haris Maulana. Mari saja kita mulai presentasi pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar teori relasi objek Melanie Klein. Melanie Klein adalah seorang psikolog yang lahir pada tanggal 30 Maret 1882 di Wina, Austria, dan wafat pada tanggal 22 September 1960. Ia merupakan psikolog yang menekuni bidang psikoanalisis khususnya pada bayi. Teori relasi objek itu merupakan bagian dari teori Freud, tetapi sudah divalidasi oleh Melanie Klein. Pada teori relasi objek ini lebih menekankan pada hubungan interpersonal, hubungan bayi dengan ibu, dan menunjukkan bahwa orang termotivasi untuk kemanusiaan. Apa sih hubungan interpersonal itu? Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terjadi antara dua orang yang saling melengkapi. Salah satu contohnya adalah ikatan ibu dengan bayi, di mana ibu dan bayi menjalin ikatan dengan meluangkan waktu berdua, skin to skin, menyusui, dan lain-lain. Kita masuk ke materi selanjutnya. Perkenalkan, saya Nazla yang akan membacakan materi kedua dan ketiga, yaitu kehidupan psikis pada bayi dan posisi. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi kehidupan psikis pada bayi. Dalam teori ini, Klein menekankan bahwa 4-6 bulan pertama dalam kehidupan untuk melakukan analisis. Hal ini dikarenakan Klein yakin bahwa bayi yang lahir tidak ada dalam kondisi yang kosong. Bayi membawa kecenderungan untuk mengurangi kecemasan yang dihasilkan oleh dorongan insting hidup dan insting mati. Nah, yang pertama itu ada fantasi. Seorang bayi sejatinya itu sudah memiliki fantasi sejak lahir ataupun bawaan dari lahir. Nah, fantasi ini berkembang seiring pertumbuhannya atau berkembangnya seorang bayi itu. Nah, ketika berkembangnya seorang bayi, itu tuh bakal menimbulkan fantasi-fantasi ketidaksadaran. Fantasi ketidaksadaran ini terbentuk melalui kenyataan yang dialami dan kecenderungan bawaan. Fantasi-fantasi ini juga berperan penting dalam membangun hubungan dengan objek-objek yang penting dalam hidup mereka. Itu ada objek, yaitu Klein setuju dengan Freud bahwa manusia itu memiliki dorongan insting hidup dan insting mati. Tapi Klein mengatakan bahwa insting hidup itu tidak hanya fantasi atau pemikiran saja, tetapi ada juga objek, yaitu bentuk nyata adanya. Nah, kita ambil contoh dari bayi dengan payudara ibunya. Mereka juga berkhayal dengan mengintegrasikan dan atau menghayati secara mendalam objek tersebut, yaitu contohnya seperti menyaksikan bahwa ibunya itu akan selalu ada di dalam dirinya. Selanjutnya itu ada posisi. Klein memilih istilah posisi daripada memilih istilah tahapan perkembangan untuk mengidentifikasikan bahwa posisi itu dapat maju dan mundur. Klein memiliki tujuan untuk menempatkan posisi sebagai pertumbuhan dari perkembangan yang normal. Posisi itu terbagi dua, yaitu posisi paranoid schizoid dan posisi depresif. Posisi paranoid schizoid yaitu cara bayi untuk mengatur pengalamannya yang juga mengandung perasaan paranoid yang kemudian pemisahan objek internal dan eksternal menjadi objek yang baik dan buruk. Yang kedua itu ada posisi depresif, itu kekhawatiran akan kehilangan objek yang dicintainya bergabung dengan perasaan bersalah karena menginginkan kehancuran konstitusi objek tersebut. Nah, bayi mengembangkan gambaran yang lebih realistis dan dapat melakukan kebaikan dan keburukan. Egonya juga mulai lebih matang. Bayi memiliki perasaan takut akan kemungkinan kehilangan ibunya, keinginannya untuk melindungi ibunya, dan menjauhkan dari segala bahaya yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Nah, bayi juga dapat merasakan cinta tidak hanya dari ibunya, tetapi juga dapat menunjukkan rasa cinta kepada ibunya.
Selanjutnya, mekanisme pertahanan psikis yang akan dijelaskan oleh saya, Uli Fitri Daryanti. Bay menggunakan beberapa mekanisme pertahanan psikis saat dirinya merasa cemas, yaitu ada 4, yaitu splitting atau pemisahan, projection atau proyeksi, introjection atau introjeksi, dan yang terakhir projective identification atau identifikasi proyeksi. Yang pertama, mari kita bahas pemisahan atau splitting dahulu. Mekanisme ini terikat dengan khayalan si bayi. Khayalan inilah yang memisahkan objek dan diri sehingga menyebabkan perasaan dan hubungan menjadi terputus satu sama lain. Dan bayi dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, projection, yaitu khayalan yang dirasakan oleh individu yang mengalihkannya atau memindahkannya pada objek eksternal sehingga merasa ancaman tersebut berasal dari orang lain, bukan dari dalam dirinya sendiri. Namun, hal ini akan menyebabkan individu melihat orang lain sebagai ancaman yang padahal ancaman itu berasal dari dirinya sendiri. Yang ketiga, introjection atau introjeksi, mengacu pada proses internalisasi yang berarti individu menyerap atau memasukkan aspek dari objek eksternal ke dalam dirinya sendiri. Dengan konsep ini, bayi menciptakan objek yang dapat bersifat buruk atau baik tergantung pada apakah bayi mengalami kepuasan atau frustasi. Yang terakhir, identifikasi proyektif, yaitu proses di mana seseorang tidak hanya memproyeksikan perasaan mereka kepada orang lain, tetapi juga mencoba untuk memengaruhi atau mengubah bagaimana orang merespons tanpa disadari. Kemudian ada internalisasi. Internalisasi adalah di mana seseorang mengintrojeksi aspek dari luar dan menjadikannya rangka psikologis yang bermakna. Ego adalah struktur psikologis yang mengendalikan impuls-impuls sehingga memungkinkan individu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ego berkembang melalui proses simbolisasi. Simbolisasi di sini maksudnya adalah dengan proses pengalaman, perasaan, dan objek diwakili dalam representasi mental. Kemudian ada superego. Superego ini digambarkan Klein dengan kata sadis karena dipenuhi oleh rasa takut dan kecemasan akan objek yang dianggap bayi mengancam dan berbahaya baginya. Namun, kian berkembangnya bayi dalam memahami dari aspek positif dan negatif, superego akan menjadi lunak dan lebih beradaptasi. Menurut Klein, berbeda dengan Freud, superego ini berkembang sudah sejak dini, bukan berkembang bersamaan dengan Oedipus kompleks. Lalu yang ketiga ada Oedipus kompleks. Oedipus kompleks ini merujuk pada psikoseksual. Pada Oedipus kompleks ini, anak tertarik pada orang tua yang berbeda jenis kelamin dengannya dan tertarik baik secara emosional maupun seksual. Anak merasa takut dan terancam pada orang tua yang berjenis kelamin sama, sehingga muncul rasa ingin melenyapkan atau cemburu pada orang tua yang berjenis kelamin sama tersebut. Kemudian ada psikoterapi. Psikoterapi adalah suatu cara pengobatan terhadap masalah emosional seorang klien yang dilakukan oleh seorang profesional yang bertujuan untuk menghilangkan, mengubah, atau menghambat gejala-gejala yang ada dan mengembangkan pertumbuhan kepribadiannya secara positif. Menurut Klein, ia yakin bahwa semua anak baik yang sehat dan yang mengalami gangguan membutuhkan psikoanalisis. Ia melakukan analisis terhadap anak-anak sendiri dengan terapi bermain. Ia menyediakan alat-alat tulis seperti kertas, pensil, krayon, cat, dan mainan kecil lainnya untuk mereka mentransferensi positif dan negatif. Tanpa disadari maupun disadari, anak akan mengekspresikan keinginannya melalui terapi bermain ini, dan hasilnya anak akan berkurangnya perasaan cemas yang depresif dan ketakutan. Kemudian ada pembahasan kita yang terakhir, yaitu penelitian terkait. Salah satu penelitian yang menggunakan teori relasi objek ialah penelitian terbentuknya gangguan makan atau eating disorder. Penelitian ini menyatakan bahwa saat kita merasa cemas, kita akan mencari ketenangan dari sumber eksternal, yaitu
makanan. Makanan sebagai objek eksternal yang dapat menenangkan kecemasannya. Sama kaitannya dengan anak ketika tidak mampu mengurangi rasa cemas dan frustasi yang disebabkan oleh sumber atau objek eksternal, yaitu tidak responsifnya pengasuhan dari orang tua. Penelitian sebelumnya, yaitu yang dikemukakan oleh Smolak dan Levin tahun 1993, sudah mendukung asumsi tersebut. Dengan berakhirnya penjelasan tentang penelitian terkait oleh teman saya, maka berakhir pula presentasi pada kelompok kami. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli selasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Putri Agistia selaku moderator, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.